Makan malam sama ikan dan kentang, menunya mantap dan istimewa. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Pantun dan Dakwah. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung kenari terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Bapak Presiden yang saya muliakan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Daskat Latif, SOS SAG MSI PhD. Saya dosen di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Kalau saya tidak berharap mendapat penunjukan langsung proyek, saya hanya bisa berharap mudah-mudahan saya bisa ceramah Jumat di kantornya Bapak. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu toh. Sholat orang tidak semangat, kayak ditiup angin. Apa? Ada lagi yang sholat, Allahu Akbar, semangat sekali. Siapa yang ngajar kau sholat begitu? Ayo, ada malah yang sholat Pak, dari takbir sampai salam bukan sholat, cari duit. Allahu Akbar. Allah, tadi uang saya 100.000, 20.000 beli pulsa, 30.000 beli bensin, mana yang 20? Allahu Akbar. Di mana saya simpan? Masih dicari. Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum, oh di bawah bantal. Dari takbir sampai salam kau cari duit, bukan sholat. Ada lagi yang sholat tak bisa konsentrasi, langsung cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kenapa? Begitu sholat Allahu Akbar, dia baru ingat kunci motor lengket di motornya. Oh, hilang sudah motor. Allahu Akbar. Pantas kau sholat tidak bisa baik hidupmu. Kenapa? Kau sholat tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Iya, saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak konsentrasi. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, panas kan kalau siang, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, kita baru pulang pasar, boleh tidak sholat zuhur tidak pakai BH? Boleh Bu, tapi tidak adab. Bagaimana itu ibu kalau tidak pakai BH? Ketawa karena kamu yang kena. Ya, ada pula bapak-bapak yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat tidak pakai celana dalam? Cuma bayangkan kalau kau sujud. Ayo, makanya jangan heran 20 tahun kalian sholat kok hidupmu tetap susah. Kenapa? Karena sholatmu tidak beres. Gak usah nanya lah kiri kanan. Kalau ada masalah dalam hidupmu, gak usah cari kambing hitam. Saya ini kalau ada di Makassar, orang banyak datang curhat. Kalau mereka datang tahu saya ada di rumah, macam-macam yang datang ke rumah curhat. Ada yang turun, dia dorong. Kau dulu ibu, dia bilang suaminya, kau yang dulu turun. Istrinya kan, kau aja dulu, saya malu ketemu Ustaz. Ternyata suaminya selingkuh, istrinya juga selingkuh. Dan orang setiap datang curhat sama saya kasih kuesioner. Nih jawab 10 pertanyaan, daftar dosa. Dari 1 sampai 10, ada yang lingkari 3, ada yang lingkari 1, ada yang kali 9, ada yang tidak ada, malah dia bilang, Ustaz, saya tidak bisa lingkari. Kenapa? Lebih banyak dosaku daripada yang ini 10. Lebih banyak lagi. Tapi semua mengingkari ketika mereka datang. Nomor 1 yang dilingkari adalah tidak sempurna. Pernah toh? Tidak usah ngaku, yang penting, oh saya pernah ini Ustaz. Ibu-ibu pernah kan ngomong begitu sama suami? Hah? Nah, pencitraan lagi tuh. Iya kan? Ini kalimat yang salah. Bu, ibu, coba lihat ini suaminya ibu. Dari kandungannya dari mana? Dikandung di mana ibu? Di mana? Ibunya. Siapa yang susui? Waktu kecil, bukan waktu dewasa. Siapa? Ibunya.
Siapa yang ngajarin bicara? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang sekolahkan? Ibunya. Nah sekarang, siapa yang terima gajinya? Woi, jawab ini bu. Siapa? Kamu. Ayo. Siapa yang nikmati rumahnya yang mewah? Istrinya. Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia mau bandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan. Nak, kok gigi saya nak? Coba. Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita begini, jangankan kau masuk surga, baunya surga kau tidak cium. Coba, saya mau nagih aki itu. Tidak percaya lagi tuh, Nabi saja dia tidak mau percaya kalau soal begini. Maka doa tuh senang tuh. Ada juga begitu. Suaminya Kapolsek, istrinya dari Kapolres. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Karena kami laki-laki yang tanggung ibu di akhirat kelak. Ibu tidak bertanggung jawab kepada suami, tapi kami suami tanggung jawab kepada ibu di akhirat kelak. Maknanya apa? Ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu Senin Kamis, ibu tahajud, suaminya pencuri, suaminya koruptor, suaminya tidak sholat, tidak ada urusan dengan suami ibu di akhirat kelak. Ibu tetap masuk surga. Sebaliknya, suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya pendakwah, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya suka selingkuh. Nah, ini sebelum istri masuk neraka, suaminya duluan. Maka ibu hormati ibu. Kami yang menanggung ibu dunia akhirat. Ya? Sama ibu. Dapat semua bagian ini hari. Saya juga biasa heran. Suka sekali tuh ibu dengar ceramahku. Karena selalu ku semes. Alhamdulillah. Ya ibu-ibu dek. Ada bilang, Ustaz, bagaimana kalau suamiku paboto? Suamiku tidak sholat Ustaz. Saya yang cari uang Ustaz. Capek mas sabar Ustaz. Jangan capek sabar. Ingat. Ketika di akhirat kelak. Nabi bilang begini. Kalau suamimu pembaksiat. Suamimu tidak taat agama. Ibu taat agama. Maka Nabi bilang begini. Bu. Ini 7 pintu sorga. Di akhirat itu 7 pintu sorga ibu. Lalu Nabi bersabda. Pilih maka tadahulul jannati bisalam. Mana kau masuki dari 7 pintu sorga ini? Apa ibu? Kalau ibu menderita di dunia paling 30-40 tahun dan tidak menderita dari lahir sampai mati. Tapi kalau masuk ke neraka ibu, tidak ada istilah istirahat. Maka kalau kita sakit hati sama suami kita, ambil saja rumus. Biarlah saya sabar. Mudah-mudahan kejahatan suamiku kepadaku membuat saya gampang masuk surga di akhirat. Datang suaminya, dia sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Nabi bilang suaminya, Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Cisaat, tidak lupa naik rem. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.